Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kesalahan kecil yang dianggap sepele, perlahan berubah menjadi jurang kehancuran. Dua hati yang terjebak dalam godaan, terjerat dalam diam, lalu dihantui oleh penyesalan seumur hidup. Mereka tahu, tak semua luka bisa terlihat, tapi rasanya selalu membekas. Dan tidak semua dosa bisa diceritakan, tapi bisikannya selalu terdengar di hati. Dalam video kali ini kami akan menyuguhkan berbagai kisah cerita yang mungkin menarik untuk Anda simak. Semoga Anda dapat berimajinasi, berfantasi, dan terhibur di setiap cerita yang kami sajikan. Pak Darman telah bekerja lebih dari 20 tahun di sebuah pabrik besar di pinggiran kota. Kini ia menjabat sebagai kepala bagian. Dihormati banyak karyawan karena wibawanya dan kepemimpinannya yang tegas, namun tetap bersahabat. Usianya sudah menginjak 52. Rambutnya mulai memutih di pelipis, tapi tubuhnya masih tegap. Gaya bicaranya masih penuh semangat. Kehidupan rumah tangganya berjalan tenang. Ia tinggal bersama istrinya di rumah sederhana. Namun sejak 2 tahun terakhir, hidupnya sedikit berubah arah. Sejak menantunya, Karina, menjadi bagian dari keluarganya. Karina adalah istri dari anak sematawayangnya, Hanapi. Mereka menikah muda dan kini menjalani kehidupan rumah tangga yang tampaknya bahagia. Hanapi memilih tak bekerja di pabrik, melainkan membuka toko elektronik yang cukup besar di pusat kota. Karena sibuk mengelola toko, Hanapi hanya bisa pulang seminggu sekali. Sementara Karina tetap bekerja di pabrik yang sama dengan mertuanya. Untuk alasan efisiensi dan keamanan, Hanapi pernah meminta ayahnya untuk mengantar jemput Karina saat bekerja. Biar bareng bapak aja pak, kan satu arah juga, ucap Hanapi waktu itu. Darman pun mengangguk, merasa tak ada yang salah dengan itu. Tapi siapa sangka, kebersamaan mereka perlahan menggoreskan kegelisahan yang tak bisa ia abaikan. Setiap pagi, Darman dan Karina berangkat bersama naik motor. Di jalan mereka kerap berbincang ringan, saling bercanda untuk mencairkan suasana. Karina dikenal sebagai pribadi yang menyenangkan, ramah, dan punya senyum yang selalu hangat. Wajahnya cantik, kulitnya bersih, tubuhnya proporsional, dan gaya berpakaiannya selalu rapi, meskipun sederhana. Awalnya, Darman menganggap Karina seperti anak sendiri. Tapi lama-lama ada perasaan asing yang tumbuh diam-diam, menggoda kewarasan seorang pria seusianya. Ia mencoba menepisnya. Tapi godaan itu, seperti bayangan yang terus mengikuti kemanapun ia pergi. Seringkali saat melaju di jalan yang sepi, Darman sengaja mengerem sedikit mendadak, hanya untuk merasakan tubuh Karina menempel erat di punggungnya. Setelah itu ia akan berpura-pura minta maaf, dan Karina akan menanggapinya dengan senyum. Gak apa-apa, Pak. Saya pegangan aja ya. Kadang mereka bahkan bercanda seperti pasangan muda. Kalau kamu belum nikah sama Hanapi, mungkin kamu bisa jadi istri muda bapak ya? Ujar Darman sambil tertawa. Karina hanya tertawa kecil. Wah, bapak masih ganteng juga sih. Kalau Karina belum nikah, mungkin bisa tertarik sama bapak. Sekilas terdengar seperti gurauan biasa. Tapi di hati Darman, itu sudah menjadi jerat yang pelan-pelan mempersempit ruang akalnya. Sore hari pun begitu. Saat pulang kerja, suasana biasanya lebih hening, tapi perasaan gelisah itu tetap ada. Karina tetap bersikap seperti biasa. Tapi Darman merasakan sesuatu yang mulai salah. Ia tahu ia sedang bermain api. Ia tahu dirinya berdiri di ujung jurang. Tapi perasaan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Ia mulai menikmati momen-momen berdua dengan Karina, bukan sebagai ayah mertua, tapi sebagai pria yang menaruh rasa pada wanita yang bukan haknya. Hari-hari pun berlalu, dan rutinitas itu terus berulang. Darman mulai menantikan setiap pagi, bukan karena tanggung jawab pekerjaannya, tapi karena momen di mana ia bisa bersama Karina. Hatinya mulai kacau. Setiap tawa Karina menjadi racun yang manis. Setiap sentuhan tak sengaja terasa seperti bara yang membakar batas moralnya. Ia tahu seharusnya tak boleh seperti ini, tapi ia tak bisa menyangkal.
Karina bukan lagi hanya menantu di matanya. Ia mulai melihatnya sebagai wanita seutuhnya. Dan itu membuat hatinya semakin sesak oleh rasa bersalah. Suatu sore hujan deras mengguyur saat mereka pulang kerja. Jalanan sangat becek, angin kencang, dan tubuh mereka basah kuyup. Di tengah perjalanan, mereka terpaksa berteduh di sebuah ruko tua kosong di pinggir jalan yang sudah lama ditinggalkan pemiliknya. Ruko itu tampak sunyi. Hanya ada suara hujan yang deras, menghantam atap seng dan cahaya remang dari langit yang mendung. Karina tampak menggigil. Baju putihnya yang basah menempel erat di tubuh, memperlihatkan lekuk tubuh yang selama ini berusaha Darman abaikan. Tapi saat itu, pertahanannya mulai runtuh, sedikit demi sedikit. "Pak, dingin banget ya," ucap Karina sambil memeluk tubuhnya sendiri. Darman pun menoleh, menatapnya sejenak, lalu melepas jaketnya dan menyampirkan ke bahu Karina. Tapi matanya tak bisa bohong. Ia mencoba menunduk, mencoba mengalihkan pandangan. Tapi bayangan tubuh Karina yang basah dan kedinginan terus menari di pikirannya. "Mau Bapak peluk sebentar? Biar hangat," ucapnya setengah bercanda. Tapi suaranya terdengar serius. Karina menatapnya dengan bingung. Tapi kemudian tersenyum samar. "Boleh aja sih, Pak. Asal jangan serius-serius amat." Ya, candaan itu terdengar ringan. Tapi di hati keduanya mulai terjadi badai. Mereka pun berpelukan. Awalnya hanya sebentar. Hanya untuk menghangatkan tubuh. Tapi saat tubuh mereka bersentuhan, napas keduanya berubah. Ada denyut jantung yang tak terkontrol. Hidung mereka bersentuhan lalu tiba-tiba bibir mereka pun saling menyentuh. Sekilas, tapi cukup untuk membuat segalanya berubah. Darman refleks menarik diri. "Maaf nak, Bapak hilaf," ucapnya dengan tergesa. Karina hanya terdiam, tapi ia tidak menampar, tidak marah, tidak menangis. Ia hanya diam seperti bingung pada dirinya sendiri. Sisa perjalanan pulang mereka habiskan dalam diam. Tak ada percakapan, hanya suara motor dan sisa hujan yang menetes dari helm dan jaket mereka. Tapi dalam diam itu, ada badai dalam kepala masing-masing. Rasa bersalah, bingung, takut, semuanya campur aduk. Mereka tahu, apa yang baru saja terjadi, tak boleh terjadi. Tapi mereka juga tahu, sesuatu telah berubah. Dan sekali sesuatu berubah, tak akan pernah kembali seperti semula. Malam itu Karina duduk diam di tepi ranjang. Rambutnya masih setengah basah, dan handuk kecil tergantung di bahunya. Hanapi yang kebetulan pulang hari itu tertidur lelap di sisi lain tempat tidur. Kelelahan setelah menempuh perjalanan dari tokonya, Karina menatap wajah suaminya lama sekali. Ada rasa bersalah yang mencengkeram dadanya, seperti ada batu besar menindih perasaannya. Bibirnya pun bergetar, matanya berkaca. "Maafin aku ya Mas," bisiknya dengan lirih. Walau Hanapi tak mendengarnya. Ia memejamkan mata, tapi bayangan wajah Darman, ciuman singkat di ruko tua itu, terus menghantuinya. Sementara itu Darman pun tak bisa memejamkan mata. Ia duduk sendiri di teras rumah, menggenggam secangkir kopi yang sudah dingin. Langit malam mendung, menyisakan aroma tanah basah. Ia menatap ke depan kosong. Apa yang telah ia lakukan? Ia merasa seperti pria paling bejat, seorang ayah yang telah mengkhianati anaknya, dan seorang mertua yang melukai kepercayaan seorang perempuan yang seharusnya ia lindungi. Tapi di tengah rasa sesak itu, ada juga perasaan yang jauh lebih membingungkan. Kerinduan, ia justru ingin merasakannya lagi, dan itulah yang membuatnya lebih takut dari apapun. Keesokan harinya, suasana di antara mereka terasa kaku. Saat Karina keluar rumah dengan seragam kerjanya, Darman sudah menunggu di motor. Namun kali ini, tanpa senyum seperti biasanya, sepanjang perjalanan, mereka diam. Tak ada candaan, tak ada tawa, hanya suara knalpot motor dan angin pagi yang dingin menyapa wajah mereka. Tapi keheningan itu justru membuat suasana makin terasa salah. Karina menggenggam erat jaket Darman. Tapi kali ini bukan karena ingin, melainkan karena takut jatuh, takut terulang, takut tak bisa menahan diri lagi. Di sore harinya saat hujan kembali turun,
Karina mengusulkan untuk pulang naik ojek online saja, tapi Darman menolak. Enggak usah, sudah Bapak tungguin. Bareng aja sama Bapak, mereka kembali pulang bersama. Tapi arah pulang yang biasanya mereka lalui berbelok. Darman beralasan jalan utama macet karena banjir. Namun Karina tahu, ada sesuatu yang tak beres. Jalan yang mereka lewati menuju ke rumah Karina, bukan rumah Darman. Sesampainya di rumah, Karina berusaha menahan kegugupannya. Pak, kenapa ke sini? Darman diam sejenak, lalu menatap Karina dalam. Bapak cuma pengen bicara, sekali aja. Setelah itu, kita lupakan semua. Suasana sore yang basah, pakaian mereka yang sedikit basah oleh gerimis, dan rumah yang kosong membuat semuanya terasa terlalu sunyi. Mereka duduk di ruang tamu dalam diam, tapi ketika mata mereka saling bertemu, semua yang ingin dibicarakan tak pernah sempat keluar sebagai kata. Yang tersisa hanya keheningan yang begitu bising, dan godaan yang begitu kuat. Sekali lagi mereka terjerumus dalam kesalahan yang sama, kesalahan yang lebih dalam dari sebelumnya, lebih sulit dihapus, dan lebih mustahil untuk dimaafkan. Setelah semuanya terjadi untuk kedua kalinya, Karina terduduk di ujung ranjangnya sendiri. Tubuhnya berselimut, tapi jiwanya telanjang oleh rasa bersalah. Di ruang tamu Darman berdiri memunggungi jendela. Tangan gemetar, napasnya berat. Tak satu kata pun keluar dari mulut mereka. Yang terdengar hanya detik jam dinding yang seakan berdetak lebih keras dari biasanya. Waktu berjalan seperti menertawakan mereka. Karina ingin berteriak, memaki dirinya sendiri. Tapi suara itu tak bisa keluar. Darman hanya bisa berkata, maaf, berulang kali. Seperti itu, bisa menghapus apa yang telah mereka lakukan. Ketika langit mulai gelap, dan suara azan maghrib berkumandang dari kejauhan, Darman tahu, ia harus pergi. Tapi langkah kakinya terasa berat. Ia menatap Karina sekali lagi, sebelum keluar dari rumah. Tatapan itu bukan lagi tatapan kekaguman, atau rasa ingin, tapi tatapan takut. Takut bahwa ini akan meninggalkan jejak luka yang tak bisa disembuhkan. Takut bahwa apapun yang mereka lakukan setelah ini tak akan cukup untuk menebus dosa yang telah mereka ukir. Dalam hati kecilnya ia sadar, mereka telah menciptakan jurang dalam keluarga. Hanya saja belum ada yang terjatuh ke dalamnya, belum. Malam itu Karina menangis sendirian di kamar mandi. Ia merasa kotornya bukan di tubuh, tapi di dalam hati. Ia mencoba menyabuni kulitnya berulang kali, berharap rasa jijik pada dirinya sendiri bisa hilang, tapi tidak. Justru setiap sentuhan sabun mengingatkannya pada sentuhan lain yang tak seharusnya terjadi. Ia merasa telah mengkhianati Hanapi, lelaki yang selama ini mencintainya dengan tulus. Tapi lebih dari itu, ia merasa telah mengkhianati dirinya sendiri. Nilai yang ia jaga selama ini, batas yang seharusnya tak pernah dilanggar, semuanya runtuh. Beberapa hari setelahnya, kehidupan berjalan seperti biasa. Setidaknya di mata luar. Darman tetap ke pabrik, Karina tetap bekerja seperti biasa. Di antara rekan kerja, mereka tampak biasa saja. Tapi hanya mereka yang tahu bahwa dalam diam itu ada suara-suara batin yang menjerit, memohon pengampunan, yang tak tahu harus ditujukan kepada siapa. Mereka saling menghindar, tapi dalam hati masing-masing, godaan itu belum benar-benar mati. Ia hanya tertidur sejenak, dan kapan saja bisa bangun kembali. Suatu pagi, saat mereka kembali berangkat kerja bersama, Darman memberanikan diri bicara. Suaranya tampak berat, seperti menahan sesak di dada. Rina, kamu yakin kita bisa benar-benar berhenti? Karina menoleh cepat, menatap Darman tajam lalu menandok. Aku nggak tahu, Pak, jawabnya dengan lirih. Tapi yang pasti, aku nggak mau hidup dalam rasa bersalah terus. Darman pun mengangguk. Dalam hati ia juga ingin hal yang sama. Tapi kenyataan tak pernah sesederhana keinginan. Karena setiap pagi, setiap kebersamaan mereka adalah ujian baru yang bisa menjatuhkan mereka lagi. Dan mungkin untuk selamanya. Hari-hari berlalu dengan kegelisahan yang terus menyala dalam dada mereka. Di luar semuanya tampak normal. Karina tetap menjadi karyawan teladan. Darman tetap memimpin dengan wibawa, namun dalam hati masing-masing,
Ada bara yang terus menyala. Diam-diam. Bukan lagi karena hasrat, melainkan rasa bersalah yang mulai tumbuh menjadi luka. Setiap kali Karina menatap wajah Hanapi, ia merasa seperti berdiri di depan cermin retak. Bayangannya masih utuh, tapi sebenarnya rapuh dan tak bisa disatukan lagi. Suatu sore Hanapi pulang lebih awal dari biasanya. Ia membawa oleh-oleh dan senyum lebar. "Rina, kamu makin kurusan ya? Jangan terlalu capek," katanya sambil mencium kening istrinya. Karina hanya tersenyum, tapi senyum itu kaku, tak sampai ke mata. Darman yang melihat pemandangan itu dari ruang tamu, merasa dadanya ditusuk ribuan jarum. Ia ingin pergi dari rumah itu, ingin menghilang, tapi tubuhnya seperti tertanam. Ia menyadari sesuatu yang selama ini ia hindari untuk akui. Bukan hanya Karina yang terjebak, tapi dirinya pun telah menjadi bayangan yang menghantui anaknya sendiri. Beberapa minggu kemudian, Karina meminta pindah shift kerja. Alasan yang ia sampaikan pada manajemen sederhana, ingin jadwal yang lebih fleksibel untuk urusan rumah tangga. Tapi alasan sebenarnya hanya satu. Ia tak sanggup lagi bersama Darman setiap hari. Ia takut suatu saat mereka akan kembali terjatuh. Ia takut Darman bicara lagi tentang satu kali terakhir. Dan ia paling takut jika dirinya tak bisa menolak. Permohonan itu disetujui. Dan sejak saat itu, mereka jarang bertemu. Tapi anehnya, semakin jarang bertemu, rasa sesal justru makin besar, bukan mereda. Pada suatu malam, Karina menulis surat. Surat itu bukan untuk dikirim. Ia hanya ingin mengeluarkan semua isi hatinya tentang kesalahan, penyesalan, ketakutan, dan rasa kehilangan terhadap dirinya sendiri. Ia tulis dengan tangan gemetar. Air mata jatuh membasahi huruf demi huruf. Di akhir surat ia menulis, "Andai waktu bisa diulang, aku akan memilih untuk tak pernah naik motor bersamamu, Pak. Karena sejak saat itu, aku bukan lagi aku yang dulu." Ia simpan surat itu di dalam laci, tak berniat menunjukkannya pada siapapun. Tapi malam itu, ia bisa tidur lebih tenang. Untuk pertama kalinya, dalam berminggu-minggu. Sementara itu Darman mulai sering berlama-lama di musyola kecil dekat pabrik. Ia duduk di pojok, sendiri, menunduk, tak banyak bicara. Ia mulai merasakan apa yang selama ini ia tutupi dengan tawa dan candaan, kehampaan. Ia telah kehilangan harga dirinya, martabatnya sebagai ayah, sebagai suami, dan sebagai laki-laki. Dalam doa-doanya, ia tak meminta diberi jalan keluar. Ia hanya minta satu hal, dikuatkan untuk menanggung semua ini seumur hidup. Karena ia tahu, dosa ini tak bisa ditebus dengan sekadar air mata. Sejak Karina pindah shift, jarak di antara mereka makin nyata. Tidak hanya secara fisik, tapi juga batin. Darman merasa seperti ditinggalkan, tapi di sisi lain, ia tahu itu langkah terbaik. Ia tak lagi berani mengirim pesan. Menatap mata Karina pun kini terasa seperti menyiksa diri sendiri. Di tempat kerja, mereka hanya bertukar sapaan sekilas, tanpa tawa, tanpa obrolan. Semua terasa canggung dan dingin. Tapi di balik itu, ada kedewasaan yang mulai tumbuh. Mereka berusaha memperbaiki, bukan untuk melupakan, tapi untuk menebus. Meskipun itu mungkin tak akan pernah cukup. Suatu malam saat hujan kembali mengguyur kota, Darman duduk di ruang tamu rumahnya seorang diri. Istrinya sedang menginap di rumah saudaranya. Tiba-tiba Hanapi pulang mendadak, tampak lelah, tapi bahagia. Ia duduk di samping ayahnya, menyeruput teh hangat, lalu berkata pelan, "Pak, aku bersyukur punya istri seperti Karina. Dia jaga semuanya dengan baik saat aku nggak ada. Bapak juga. Makasih ya, udah selalu jagain dia." Kata-kata itu menghantam Darman seperti palu godam. Ia nyaris tak bisa bernapas. Kepalanya hanya menunduk, tangannya mengepal, dan air mata jatuh diam-diam. Ia hanya menjawab, "Iya nak, Bapak juga bersyukur." Keesokan harinya, Darman memberanikan diri mendatangi rumah Karina dan Hanapi. Ia tahu Karina sedang sendirian. Saat pintu dibuka dan mata mereka bertemu, tak ada kata, hanya hening.
Tapi hening itu tak lagi penuh ketegangan seperti dulu. Hening itu seperti ruang pengakuan, dua manusia yang sadar telah terperosok, namun berusaha berdiri lagi dengan luka yang terbuka. Darman menunduk dalam. Bapak mau minta maaf, bukan karena Bapak ketahuan, tapi karena Bapak benar-benar menyesal. Karina hanya mengangguk, air matanya jatuh. Saya juga, Pak. Tiap hari saya minta ampun. Saya ingin jadi istri yang baik lagi, perempuan yang utuh lagi. Mereka tak bicara lama, tidak ada pelukan, tak ada air mata berlebihan. Hanya keheningan dan pengakuan. Tapi itu cukup. Cukup untuk memberi ruang bagi rasa sakit yang ingin mereka ubah menjadi kesadaran. Sebelum pulang Darman berkata, Bapak akan menjaga jarak. Bukan karena benci, tapi karena itu cara Bapak menghormati kamu. Karina membalas dengan lirih. Saya juga, Pak. Biar rasa bersalah ini jadi penuntun, bukan penghancur. Dan saat pintu tertutup perlahan, keduanya merasa seakan membuka pintu lain. Pintu untuk menyusun hidup kembali dari puing-puing yang mereka ciptakan sendiri. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Darman memilih pensiun dini. Ia mulai aktif di kegiatan sosial kampung, menjadi pembimbing pemuda masjid. Sementara Karina mulai ikut kelas daring tentang kesehatan mental dan keluarga. Mereka tak pernah membicarakan masa lalu lagi. Tapi luka itu tetap ada. Hanya saja kini luka itu tak lagi menguasai mereka. Tapi justru mengingatkan bahwa dalam hidup, satu langkah salah bisa menghancurkan segalanya. Dan kadang satu-satunya cara bertahan adalah menerima bahwa penyesalan itu memang harus selalu hadir. Bukan untuk menyiksa, tapi agar kita tak pernah mengulanginya lagi. Hubungan Karina dan Hanapi tetap utuh. Setidaknya di permukaan. Hanapi tak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan Karina memilih menyimpannya rapat-rapat. Bukan karena ingin terus berbohong, tapi karena ia sadar, kebenaran kadang justru bisa lebih merusak dari kebohongan. Ia memilih menebus kesalahan itu dengan kesetiaan yang tak pernah lagi goyah, dengan cinta yang ia pelajari dari rasa kehilangan. Setiap kali Hanapi memeluknya dan berkata, "Aku beruntung punya kamu," Karina hanya bisa membalas dengan pelukan yang erat. Seerat rasa bersalah yang diam-diam masih tinggal di hatinya. Dan dari semua yang pernah terjadi, dari luka, kejatuhan, hingga diam yang menyakitkan, satu hal yang paling mereka pelajari adalah godaan bisa datang kapan saja, pada siapa saja, bahkan pada mereka yang terlihat paling bijak dan paling kuat. Tapi pilihan untuk menjauh, untuk berhenti sebelum terjatuh lebih dalam, selalu ada. Darman dan Karina terlalu terlambat menyadarinya. Mereka terjerumus, menyesal, dan mencoba bangkit. Dan meski hidup memberi mereka kesempatan kedua, bayangan kesalahan itu tetap tinggal. Tidak untuk disesali setiap hari, tapi untuk dikenang sebagai pengingat bahwa kesetiaan bukan hanya tentang tidak berselingkuh, tapi tentang menjaga hati saat tidak ada yang melihat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.